Nah, oke, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean ya di Timnas U23. Ini kabar terbaru memang ya mungkin banyak juga yang sudah tahu ya mengenai wasit yang akan memimpin Timnas Indonesia versus Irak. Yakni wasit utama ya Majed M Al Samrani ya dari Arab Saudi didampingi oleh AW1 dan AW2-nya juga dari Arab Saudi. Ini juga wasit yang menurut kita ya mungkin yang sudah tahu juga kontroversi ya. Apalagi ketika Indonesia versus Vietnam, bahkan ketika kasus Evan Dimas ya dijegal ataupun di sliding secara kasar oleh Nguyen Quan Hai ya, Duan Van Hau, dan ini menurut saya tidak bisa ditolerir. Tetapi kita juga harus melihat bahwa sebenarnya ada yang menurut saya ini tidak beres. Mengapa saya bilang tidak beres? Ini partai besar seperti itu. Kemudian ini juga akan menentukan nasib Indonesia apakah bisa lolos di Olimpiade secara langsung ya. Karena penentuan menurut saya inilah laga yang sangat realistis dan juga sangat sulit karena memang ini menjadi ajang penentuan walaupun kita hanya menjadi peringkat ketiga kalau menang dan itu menurut saya sudah prestasi. Tetapi ya yang menjadi wasit VAR ya ini adalah si Vakron Puudom, yakni wasit Thailand yang kemarin juga memimpin Indonesia versus Uzbekistan. Beberapa kontroversi ini sudah terjadi. Bahkan ya wasit VAR ini juga memimpin Indonesia di Piala Asia kemarin saat melawan Irak. Ya, bahkan gol Irak ya yang ketika sundulan menyisir ke bawah itu terlihat jelas itu offside. Tetapi dengan bantuan VAR pun itu disahkan. Nah, ini kurang habis pikir ya. Saya tidak habis pikir terhadap panitia. Mengapa di sini saya melihat ada yang tidak beres di panitia? Karena memang seharusnya ini tidak terjadi karena dia sudah memimpin kemarin gitu loh di laga Indonesia versus Irak, Indonesia versus Uzbekistan. Kenapa saat ini dipakai lagi? Gitu? Dan semuanya track record dari wasit utama hingga wasit VAR itu tidak menguntungkan Indonesia. Nah, ini yang ditakutkan ya. Ini akan terjadi lagi seperti laga Uzbekistan kemarin. Karena memang kalau dilihat lawan Uzbekistan kemarin ya, gol yang dianulir itu memang kalau dilihat dari beberapa sisi itu memang kaki Ferrari itu memang mohon maaf kaki Sananta itu memang sedikit maju. Tetapi kalau itu dilihat dari angle dari sebelah sisi agak nyerong ya. Tetapi kalau dilihat dari sisi lurus ya, itu ada tangan pemain Uzbekistan. Ya, di sini saya tidak membenarkan statement saya ya, tetapi saya memiliki dasar sendiri. Kalau memang VAR kemarin adil ya, dan juga fair play ya, kenapa tidak ada garis sejajar yang memang ada di teknologi VAR itu yang digunakan? Nah, itu sama sekali tidak digunakan kemarin, hanya review saja. Dan ini menurut saya harus jelas ya. Walaupun Indonesia dalam hal ini ya, memang dari serangan saat Uzbekistan kita kalah. Kemudian kita juga ball possession kita juga kalah. Kemudian serangan-serangan balik cepat kita juga kalah. Kita mengakui hal itu dan menurut saya itu kehebatan dari Uzbekistan. Tetapi kalau ada hal-hal yang menguntungkan timnas Indonesia itu harus dianulir ya, kemudian harus dirugikan. Ya menurut saya siapa yang terima seperti itu. Karena untuk melawan Irak ini ya, kita nanti tidak akan eh, menggunakan beberapa pemain inti ya, seperti sosok Rizky Ridho yang memang secara aturan ini tidak bisa akumulasi kartu merah. Tapi ya kita berharap semoga saja sosok seperti Justin Hubner ya, kemudian juga Nathan Chow, kemudian Rafael Strike yang akhirnya juga bisa tampil lagi. Ini bisa membuktikan nantinya bahwa Indonesia ini mampu untuk mengalahkan Irak. Semoga saja ya. Karena kalau saya bahas terus-menerus ya, sebenarnya kita juga sakit hati dengan apa yang sudah dilakukan dalam hal ini oleh wasit Sivakon Puudom ini dari Thailand. Memang kurang lebih ya ketika melawan Qatar ya, tuan rumah kita dicurangi wasit. Kemudian saat melawan Uzbekistan terlihat sekali ya. Kemudian ini laga penting. Kalau di laga-laga biasa menurut saya tidak masalah ya. Atau laga-laga tidak terlalu penting lah. Karena ini
menyangkut nasib ya timnas Indonesia untuk lolos di Olimpiade seperti itu. Walaupun ini peringkat ketiga, lagi-lagi ini saya tekankan, ini pertandingan yang sangat seru sekali. Ini pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu baik itu publik Irak maupun Indonesia. Dan kalau dilihat saat ini bukan hanya fase di Olimpiade saja yang kita harus tekankan di sini, tetapi di Piala Asia U23 di tahun 2027 nanti. Mengapa ini sangat penting? Karena jika Indonesia nanti menang ya dan Indonesia menjadi peringkat tiga ya, artinya Indonesia nanti akan berada di grup A ya. Ini saya berpikir lebih jauh ya. Kita akan berada di grup A bersama Arab Saudi ya. Kemudian juara nanti antara Jepang ataupun Uzbekistan dan juga Indonesia. Ada 4 grup ini nanti akan di pot A ya. Dalam hal ini pot A bukan grup A. Pot A itu artinya negara-negara kuatnya ya, yang nantinya kita akan bertemu dengan tim ya yang kemarin di perempat final dan 2 tim itu di tim kualifikasi yang lolos kualifikasi Piala Asia dan 1 tim kelas bawah di Asia. Nah, ini artinya memang kita sebenarnya diuntungkan ya di 2027 nanti kalau kita bisa di peringkat ketiga Piala Asia kali ini gitu. Jadi bukan hanya kita memenangkan laga kemudian kita fokus menang di Olimpiade saja tidak, tetapi kemenangan ya saat melawan Irak nanti itu akan lebih mengangkat semangat para pemain di level U23 di tahun 2027 dan ini menurut saya adalah kesempatan sosok Hernando, kemudian Nathan, kemudian Ivar Jenner, dan juga beberapa pemain seperti Marcelino untuk membantu adik-adiknya nanti. Nah, ini menurut saya ya, lagi-lagi ya, kalau dibilang ya, selama turnamen ini AFC lebih memberatkan tuan rumah dan sebagainya, menurut saya sangat terlihat jelas itu. Bagaimana usaha ya dari Qatar untuk bisa masuk ke final, itu sangat terlihat jelas dari pertandingan pertama saja. Tetapi lagi-lagi ya semoga saja ya apa yang sudah dilakukan oleh Shin Tae-yong ini semoga bisa terrealisasi dan kita bisa pertama ya untuk bisa cetak gol ya. Kemudian kita bisa menguasai bola dan semoga saja apa yang menjadi keraguan kita terhadap wasit ini ya, wasit VAR terkhususnya ya, yakni Sirfar Pudong ini bisa terbantahkan dengan apa yang sudah menjadi kebijakannya. Karena saat ini dia posisinya tertekan gitu. Karena banyak sekali netizen yang menyerang. Tetapi kita hanya bisa berbicara mengenai online saja. Kita tidak bisa bagaimana mengintervensi secara langsung. Apalagi wasit VAR. Mereka memiliki ruangan sendiri, kemudian tidak ada yang mengganggu. Semua di luar ruangan dijaga ketat ya kita mungkin ya segi apapun kita tidak bisa mengintervensi hal itu dan kita tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi hal itu tetapi kita ya dalam hal ini ya mungkin konten ini hanya sekedar mengingatkan agar teman-teman nanti bisa share sebanyak-banyaknya ya sebanyak-banyaknya kemudian juga bisa like agar nantinya ini bisa ditonton banyak orang sehingga semuanya tersadarkan bahwa ketika kita ya nanti dicurangi oleh wasit kita sudah tahu sebenarnya dapur dari AFC ini seperti apa. Nah, oke tonton, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan bagaimana menurut kalian mengenai wasit yang akan memimpin Indonesia versus Irak ini. Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia mampu untuk memenangkan laga? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Nah, oke, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean ya wasit yang memimpin Indonesia versus Irak. Nah, banyak yang sudah membahas, tetapi saya akan membongkar ya sebenarnya kita sangat dirugikan dan kita dalam hal ini ya Indonesia untuk lolos di Olimpiade ini sepertinya banyak sekali ujiannya. Nah, wasit VAR ini menurut saya sangat perlu untuk dibahas dan ini teman-teman ya ada beberapa kejanggalan dan di sini saya akan mengupas tuntas ya sebelum kita menonton langsung Indonesia versus Irak besok.
Ya, jangan lupa untuk membantu channel ini karena pembahasan ini seru. Bantu channel ini untuk terus berkembang dengan mudah sekali teman-teman. Hanya tinggal like saja ya, kemudian komen boleh, kemudian subscribe juga kalau memang teman-teman mau mengapresiasi, silahkan sekali. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya.